Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Solehadin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh. Nomor induk mahasiswa 234216010118. Saya mengajar di SD Negeri Linggamanik, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik, subtema kewajiban setelah memasuki usia balik. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk pembelajaran dan evaluasi saya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu bersama-sama dan silakan dipimpin oleh Lutfi Firmanah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Lutfi Firmanah yang sudah memimpin doa pada pagi ini. Pentingnya doa di setiap kegiatan supaya kita mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi ini, Bapak pengen kalian berdiri dulu semuanya supaya kita lebih semangat. Kita bakal semangat dulu ya. Siap? Siap? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mana siswa semangat? Mana siswa yang cerdas? Oke, mana siswa yang cerdas? Mana siswa semangat? Di mana? Yang mana? 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 Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Baik, karena semangat kita pada pagi ini sudah on, maka Bapak akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan ketiga kita, yakni menyambut usia balik dalam kategori atau submaterinya adalah kewajiban setelah balik. Oke, sebelum itu Bapak akan
kalian satu persatu? Bapak lihat semuanya hadir ya? Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Azka sama? Oke, kemana? Sini aja ya. Siapa yang sakit? Oke, terima kasih kepada teman kita yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh ya. Dan bagi yang izin berkunjung ke saudaranya, semoga cepat kembali, tidak lama-lama berkunjung ke saudaranya. Baik, pada pagi ini Bapak akan membawa menyampaikan materi tentang menyambut usia balik dalam hal kewajiban setelah usia balik. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada sesi kewajiban setelah usia balik itu. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu satu, membiasakan tanggung jawab, membiasakan sikap bersyukur, membiasakan beribadah. Ya, peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, mampu membiasakan beribadah, mampu membiasakan tanggung jawab. Mengapa seperti itu? Karena kita sudah memasuki pada usia balik. Ada hal yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban setelah usia balik. Baik, sebelum lanjut pada materi, Bapak akan menampilkan tayangan berikut ini. Mohon diamati dengan seksama. Solihah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah niat agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merupakan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat sholih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu
bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik. Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Oke. Baik. Sudah diamati video tadi sudah? Sudah. Sekarang siapkan dulu alat tulisnya. Boleh dikeluarkan. Oke, sudah siap ya? Sudah siap dengan alat tulisnya? Baik. Nah, Bapak akan ulangi kembali bahwa pertemuan sebelumnya menyambut usia balik itu kita mengetahui tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, tanda-tanda usia balik menurut ilmu Yogi. ketiga, pada pagi ini kita akan membahas tentang kewajiban setelah usia Balik. Nah, kewajiban setelah memasuki usia balik itu, nah, hari ini akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu membiasakan kita memiliki sikap bersyukur, bertanggung jawab, dan rajin beribadah. Ya, oke. Sebelum dilanjut, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang menyambut usia balik dalam hal kewajiban setelah memasuki usia Balik. Bapak akan bertanya dulu, apakah kita sudah masuk usia balik pada saat ini? Sudah. Bagus ya. Karena kita sudah mengetahui bahwa kita sudah masuk pada usia balik, maka perhatikan pada poster yang ini. Yang pertama, ada yang berdiri sedang melaksanakan kegiatan. Yang kedua sama juga kegiatan, dan yang ketiga ada gambar apa? Bapak akan memberikan seluruh gambar ini satu persatu masing-masing kelompok. Bapak akan membagikan kelompok. Yang pertama kelompok ini, dan yang kedua kelompok ini, ketiga kelompok yang ini. Nanti Bapak akan kasih lembar kerja untuk kalian semua menceritakan atau menjelaskan hasil dari pengamatan tadi yang di video, lalu melihat gambar ini dituangkan dalam LKPD masing-masing kelompok. Ya, siap? Siap. Sebelum LKPD Bapak bagikan di masing-masing kelompok, ada yang tahu? Yang pertama, poster itu gambar sedang apa? Sholat. Sedang sholat. Yang kedua, di bawah? Belajar. Dan yang ketiga di samping kanan? Berdiri. Ada lagi? Menutup aurat. Gak apa-apa ya? Betul, berdiri betul. Ya, menutup aurat. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya satu kelompok satu. Silakan ditulis dan dijelaskan gambar yang pertama seperti apa, gambar yang kedua seperti apa, gambar yang ketiga. Jadi ada 3 gambar, ya. Silakan dijelaskan. Di situ ada gambar yang di LKPD ada gambar yang sedang sholat. Yang kedua ada gambar tentang menuntut ilmu, dan yang ketiga ada gambar menutup aurat. Silakan dijelaskan gambar satu, gambar kedua, gambar ketiga. Dijelaskan masing-masing kelompok, dan nanti
Yang kelompok Zahra akan menjelaskan tentang kewajiban setelah memasuki usia balik gambar yang ini. Kelompok Adel gambar yang ini, dan kelompok Laila gambar yang ini menjelaskan ke depan satu persatu. Ya, siap ya? Ya. Siap? Ya. Selamat pagi. Semangat. Oke, silakan kerja. Ngambil penjelasannya tadi dari video ya, atau mau diputar lagi videonya sambil diputar? Sambil diputar. Seluruh perbuatan akan dibalas dosa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia mendekatkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit dilihat. Sahabat solih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, coba berdepan ya. Depan lihat dulu. Kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, dalam hal ini ya ada, apakah kalian sudah memasuki usia balik? Sudah. Apa bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita setelah memasuki usia balik? Lihat, ya. Nah, kewajiban setelah memasuki usia balik. Yang pertama ada sholat fardu, yang kedua ada menuntut ilmu, yang ketiga ada menuntut aurat. Nah, ini sholat fardu. Ya. Apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat yang dengan status
hukumnya adalah fardu wajib. Sholat wajib. Sholat wajib ada berapa waktu? Dalam sehari semalam ada berapa waktu? Yang pertama 2, 3, 4, 5. Oke, itu namanya sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib. Kewajiban setelah memasuki usia balik yaitu melaksanakan sholat fardu wajib. Arti dari wajib itu jika dilaksanakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Maka bagi kita yang sudah memasuki usia balik wajib melaksanakan sholat fardu. Paham sampai di situ? Oke. Selanjutnya menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini juga wajib bagi laki-laki dan perempuan. Oke. Itu ada bacanya, setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban agar dapat cari ilmu. Kewajiban untuk cari ilmu tersebut semenjak lahir hingga meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat ini diwajibkan bagi yang sudah memasuki usia balik. Rifki Raulani sudah berapa tahun sekarang? 10 tahun. 10 tahun sudah dianjurkan untuk menutup aurat. Astri berapa tahun sekarang? 12 tahun. 12 tahun itu sudah diwajibkan menutup aurat. Gak boleh hujanan di talantai. Gak boleh karena sudah memasuki usia balik. Oke, silakan. Nanti maju ke depan satu kelompok untuk menjelaskan pekerjaannya. Ini dijelaskan, ini juga dijelaskan, ini juga dijelaskan. Semuanya. Di sini semuanya ditulis, yang ini nanti yang ke depan. Kalau yang dijelaskan di depan nanti satu poster satu kelompok, satu poster satu kelompok, satu kelompok. Kalau di buku ini nanti dijelaskan semuanya. Silakan. Di LKPD semuanya dijelaskan, yang menutup aurat, yang melaksanakan sholat fardu, yang menuntut ilmu sama dijelaskan di sini. Tapi untuk yang maju ke depan nanti satu kelompok satu poster ya. Kelompok 2 itu bagian yang menuntut ilmu. Kelompok 1 bagian yang sholat fardu. Kelompok yang ketiga bagian yang menutup aurat. Silakan. Silakan. Waktunya jangan lama-lama ya. Cukup 5 menit saja. Ya, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah belum? Sudah, kelompok 1 sudah? Oke, tenang dulu Pak, kita semua. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Silakan kelompok 1 dulu ke depan. Akan menjelaskan tentang kewajiban usia balik atau kewajiban setelah usia balik pada poster pertama. Silakan di sini aja, biar kelihatan sama kamera. Oke, silakan. Beri salam dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang wajib. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Penjelasan dari kelompok 1 tentang sholat fardu. Sholat fardu adalah hukumnya wajib dan dilaksanakannya dimulai dari usia 7 tahun. Oke, silakan kelompok yang kedua maju ke depan menjelaskan tentang poster yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menuntut ilmu. Oke, silakan. Seorang muslim laki-laki atau perempuan wajib untuk mencari ilmu. Setelah lahir sampai meninggal, Allah akan mengangkat derajat orang yang mengangkat ilmu. Dan seorang muslim laki-laki atau perempuan wajib untuk mencari ilmu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Duduk lagi. Jadi mencari ilmu hukumnya juga wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari mulai lahir sampai meninggal. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 3 dipersilakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sebelah sini, geser biar kelihatan sama teman itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau menceritakan tentang bentuk aurat. Aurat merupakan tubuh manusia harus ditutupi. Misalnya laki-laki auratnya yang pada tubuh seperti pusat harus tertutupi dan sulit. Perempuan harus tertutup sebadan kecuali telapak tangan dan muka. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Nah, ternyata kalian sudah mengerti beberapa tentang kewajiban setelah memasuki usia. Benar sekali apa yang dikatakan kalian semua, bahwa kewajiban setelah memasuki usia balik itu ada yang pertama melaksanakan sholat fardu, yang kedua adalah menuntut ilmu, dan yang ketiga adalah menuntut aurat. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu. Meluruskan apa yang sudah kalian sampaikan. Yang pertama, kewajiban setelah memasuki usia balik adalah sholat fardu. Sholat fardu ini hukumnya wajib, dan apabila kita melaksanakannya akan mendapat pahala. Jika meninggalkannya akan mendapat dosa. Inilah definisi hukum wajib. Sholat fardu yang sudah kita pelajari pada awal-awalnya lalu, selama sehari semalam 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu tidak boleh tertinggal dan harus dibiasakan sholat fardu itu mulai usia 7 tahun. Rasulullah sudah mencontohkan dan mengabarkan kepada kita semua bahwa sholat fardu harus dibiasakan pada muslim dan muslimat sejak usia 7 tahun. Bahkan ada sanksi
Jika tidak melaksanakan, maka boleh dipukul betisnya. Jadi kalau Rifki tidak melaksanakan sholat duhur, berarti boleh dipukul, ya. Nah, boleh diberi sanksi. Gitu. Paham semuanya? Yang kedua, kewajiban setelah memasuki usia balik adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sekupnya umum, bukan hanya sekolah agama, bukan hanya sekolah dasar, bukan hanya itu. Tapi apa yang disebut dengan ilmu adalah sesuatu yang baru buat kita dan menjadi pengetahuan. Bukan hanya mempelajari pendidikan agama Islam, bukan hanya mempelajari tentang matematika, bukan. Bebersih, menyapu kelas, itu juga belajar. Menuntut ilmu membersihkan kelas, ilmu membersihkan kaca, itu juga ilmu. Kita di usia 7 tahun, tahu nggak cara-cara membersihkan? Tahu. Sudah tahu langsung sejak lahir? Tidak, tentunya ada yang memberi tahu. Makanya hal baru yang kita dapat dari orang lain ataupun didapat dari melihat itu dinamakan ilmu. Makanya wajib hukumnya bagi kita muslim dan muslimat menuntut ilmu, baik di sekolah formal maupun sekolah non formal. Kalau yang formal disebutnya adalah sekolah-sekolah dasar, sekolah TK, PAUD, SMP itu disebutnya sekolah formal. Sekolah non formal di mana? Sekolah agama, ya, MDA dan sebagainya, itu tentang keagamaan. Kalau sekolah formal tentang pengetahuan umum, ya, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat itu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat. Kalau muslim laki-laki menutup auratnya, yang wajib ditutupnya adalah dari pusar atau kalau Sunda udel, dari pusar sampai ke lutut, ya. Jadi kalau misalnya cuma punya kain dari pusar sampai ke lutut, nah itu wajib ditutupi. Jadi wios gitu, ya. Kalau perempuan, auratnya seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya wajib ditutupi auratnya. Sejak kapan? Usahakan sejak usia 7 tahun. Ya, supaya apa? Supaya kita membiasakan bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Ya, tanggung jawab terhadap kewajiban. Apa saja tadi kewajiban? Yang 3, 1. Kedua, menuntut ilmu. Ketiga, menuntut aurat. Itu adalah salah satu sikap tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Membiasakan sikap bersyukur. Bersyukur sudah diberi penglihatan, apalagi kesehatan dan sebagainya, ya. Oke. Yang ketiga, taat beribadah. Ya, dari pembelajaran ini diharapkan kalian itu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Bapak akan menanyakan satu persatu lewat talking stick. Apa itu talking stick? Tongkat berbicara. Bapak ada satu metode atau model. Kita akan menyanyi satu putaran, dan siapa saja yang mendapat tongkat ini maka harus menjawab pertanyaan yang Bapak lontarkan, ya. Contoh, kita menyanyi satu putaran.
Pas misalnya di Mas Rian, klik misalnya pas Mas Rian. Apa kewajiban setelah usia balik? Misalnya sholat fardu, menutup aurat, menutup ilmu. Oke, ya gitu kan? Siap ya? Siap. Nyanyinya yang waktu pertemuan lalu Bapak kasih masih hafal? Masih. Dites dulu nyanyinya. 1, 2, 3. Dulu gitu ya. Siap ya? Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Apa kewajiban setelah memasuki usia balik? Wajib menuntut ilmu, sholat fardu, dan menutup aurat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan simpulkan bahwa kewajiban setelah memasuki usia balik itu ada 3. Yang pertama, kedua, ketiga, itu semua disebut hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan akan mendapat apabila dilaksanakan akan mendapat itu definisi wajib. Siap kita melaksanakannya? Harus siap karena kita sudah memasuki usia kalian yang kelas 4 ini sudah memasuki usia balik. Maka yang 3 kita pelajari pada pagi ini wajib kita laksanakan. Sholat fardu tidak boleh ketinggalan sebagai bentuk pembiasaan kita taat beribadah. Yang kedua, menutup aurat. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan menuntut ilmu adalah pembiasaan bentuk tanggung jawab sebagai manusia atau makhluk Subhanahu. Paham semuanya? Sebelum kita menutup pembelajaran ini, maka kita akan tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.